ngeriset rangka. Halo Riders, balik lagi sama gue Alex. Dan hari ini gue mau ngajak kalian buat ngeliat gimana sih kita ngeriset rangka. Dan ini adalah rangka pertama kita yang kita akan rilis buat jadi produk rangka pertama dari Kawahara. Kita kolaborasi bareng sama Hoho, ada Mas Gali juga. Dan di sini kita mulai dari ngelepasin mesin dari rangka yang ada, yang sebelumnya udah dipakai. Dan di belakang gue kita lagi persiapan untuk bikin zignya, untuk pengelasannya. Jadi ini bakalan jadi rangka aluminium pertamanya Kawahara untuk MX King. Jadi kalian ikutin terus ya. Sebelum kita masuk ke prosesnya, jadi sekarang gue mau tanya dulu nih sama pembalapnya Kawahara yang udah senior, udah dari dulu sama Kawahara. Sebenarnya apa sih tujuannya nih bikin rangka aluminium ini? Nih ada Mas Gali di sini. Halo Mas. Mas, sebenarnya aku mau nanya nih. Tahun ini kan balap drag nggak ada, ya kan? Ngapain sih kita bikin rangka? Kan nggak ada balapnya juga. Tahun ini nggak bakal kepake juga. Ya buat riset tahun depan mungkin ya, sama ini kan ada berat minimal. Untuk di Indonesia nggak ada regulasi rangka aluminium. Jadinya kita biar bisa mepetin aja berat minimalnya, sama kiblatnya kan dulu motor-motor di Thailand kencang-kencang. Kalau kita coba bikin rangka sendiri aluminium biar bisa bersaing lah sama motor di sana. Iya. Jadi kurang lebih kayaknya maksudnya kita harus merubah nih kiblatnya dari yang Indonesia ngelihat ke Thailand, tapi orang-orang Thailand juga harus ngelihat kalau motor-motor di Indonesia tuh kencang-kencang juga gitu ya. Gitu. Jadi ini kita kolaborasi sama Mas Gali buat jadi test rider guys. Sama nanti gue ajak kalian ngobrol juga sama Mas Soho karena dia yang pegang motornya, yang ngurusin ya Mas ya. Dia ngurusin motornya. Coba kita coba apakah rangkanya berhasil. Jadi kalian harus ngikutin YouTube Kawahara karena kita akan update terus, oke? Oh ya guys, gue lupa. Ada satu orang penting di dunia drag bike di Indonesia, khususnya di Jakarta, yang dia mengklaim dari dulu tuh sampai sekarang masih balap terus, biarpun waktu itu katanya ada jeda 1 tahun. Kita temuin aja langsung orangnya nih ya. Ini owner dari tim yang bertahan itu katanya. Ini adalah Vincent Racing Gallery nih. Gimana nih Mas Vincent? Ko Vincent ngerjain rangka aluminium pertama nih buat K2R bareng sama VRG juga, bareng sama Hoho juga. Jadi di sini kita pertama kali kita mau bikin arm making. Arem. Salah. Jadi pertama-tama kita akan bikin zignya dulu. Setelah zignya kita udah bikin, baru kita akan gambar sesuai konsep yang dimauin. Soalnya kan kita harus hitung juga derajat-derajat mesinnya dan lain-lain. Kita juga dibantu sama yang punya motor dari tim Hoho Racing Solo. Nih ya sedikit pertanyaan nih. Gimana sih? Apa sih? Bukan gimana? Apa sih sebenarnya gunanya kita dari sekarang udah mulai bikin rangka aluminium? Padahal tahun ini kita nggak balap dan kelasnya pun nggak ada loh. Sebenarnya kita nggak ngelihat balapnya dulu. Jadi kita ngelihat para pecinta drag bike itu kan rame banget bro. Jadi kalau menurut saya apa salahnya kita riset dulu. Setelah COVID itu nggak ada, lenyap dari muka bumi, kayaknya kita bisa menjual produk ini dan produksi massal. Ya jadi pada akhirnya dia dagang-dagang juga guys. Jadi ikutin terus keseruan kita bikin rangka, oke? Jadi setelah kita nyetak komponen yang pertama, gue ini dulu nih bikin catatan buat ini dulu, buat nanti diaplikasikan ke mesin. Jadi ukuran-ukurannya abis ini gue bakalan ukur, abis itu kita lanjut ke komponen-komponen berikutnya dan itu diulang terus. Baru kita masuk ke tugasnya Mr. Dipo untuk apa Om? Sketsa rangkanya di dalam komputer pakai program
Jadi gue udah kelar untuk ngemal gambar-gambarnya karena gue handle yang bagian machining. Gue sekarang tinggal bikin catatan, tinggal ngukur-ngukur doang. Abis itu kita masuk ke desain di komputer. Kita pakai program. Yang sekarang juga masih mati-matian kerjanya juga si Vincent. Vincent lagi ngurusin zignya supaya kita bisa produksi massal buat semua Kawara Riders di seluruh Indonesia. Guys, sorry gue pakai masker karena kan gue lagi mau ngebubut. Nah, di depan gue pertama kali gue bikin bushing untuk ke arm dulu. Jadi zig pertama buat ke arm dulu. Setelah itu kita bikin zig untuk ke kontir, baru kita bikin zig untuk lainnya. Guys, jadi hari ini udah selesai. Hari ini kita pengerjaan zig dulu. Jadi seperti ini zignya. Besok kita akan mulai bikin lagi. Udah mulai pakai aluminium. Pokoknya ditunggu aja, pasti keren banget. Oke, halo Kawara Riders. Kita udah masuk hari kedua hari ini. Dan hari ini tahapnya adalah machining untuk barang-barang yang di CNC. Dan kita mulai ngerakit di bagian barang-barang yang nggak CNC juga. Jadi di rangkanya sendiri udah bakalan dimulai. Dan parts-parts yang harus pakai CNC bakalan kita jalanin juga hari ini. Nah, gue mau kasih lihat lu CNC mana aja yang bakalan dipakai. Sebenarnya nggak terlalu rumit sih. Untuk bagian komstir kita pakai CNC bubut. Abis itu kalau misalkan untuk barang-barang yang besar dan CNC, terutama kita pakai CNC yang besar ini. Ini bisa dibilang CNC yang multifungsi, bisa dipakai buat barang-barang yang panjang. Jadi menurut gue ini fleksibel banget sih untuk rangka dan untuk swing arm. Oke, jadi setelah kalian tadi lihat proses pembuatan bracket mesin ini, sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan pipa untuk rangkanya. Jadi untuk pembuatan pipa rangkanya kita akan melakukan machining di mesin milling untuk membuat motif atau coraknya biar tampilan lebih keren. Jadi ditunggu aja. Kerja yang benar ya. Lagi. Ya. Oke. Guys, jadi sekarang gue udah bikin barang-barangnya. Ini buat as tengahnya. Terus untuk
bodi kanan kirinya motifnya seperti ini, model terbaru dari K2R. Terus pegangan mesinnya juga udah jadi, pegangan mesin sama komstirnya juga udah jadi. Jadi semua berbahan aluminium. Kita mau pasangin dulu, ntar kalian bisa lihat lagi kayak gimana. Ntar tapi kita akan ngobrol-ngobrol sama Mas Hoho-nya langsung. Oke, jadi di sebelah gua udah ada tim Hoho Racing dari Solo. Jadi sebelum kita mulai ke proses pengelasan, gua akan nanya-nanya dulu sebenarnya konsepnya itu apa sih untuk rangka aluminium ini. Oke, Mas. Ya. Di sini saya mau nanya apa sih konsepnya, kenapa kita mau bikin dari aluminium ini? Ya, ini untuk motor M-King FFA 350 cc ya. 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 Ini konsepnya buat drag, dibikin seringan-ringannya dengan bobot minimal dengan bobot minimal 103 ya kalau FFA 103. itu. Iya. Ya, makanya mesin M-King berat juga kan itu. Nah, itu ngejarnya dari vektor angka. Tapi ini saya lihat kayaknya lebih ceper ya daripada motor-motor yang lain ya. Ini Iya. kita sengaja bikin lebih ceper gitu. Iya, makanya kalau mesin M-King tidak ditidurin kira-kira ya 3 derajat itu motor terlalu tinggi. Oh. Ini jadi mesinnya juga lebih tidur Iya, kita risetnya ya? Iya, ditidurin. Oh iya. Oke, sekarang gue udah ngobrol-ngobrol tadi sama mekaniknya. Itu kan dari segi mekanik. Jadi di sini gue mau tahu dari segi pembalapnya seperti apa, karena yang kalian tahu kalau MX-nya Hoho itu dibawa sama Mas Gali. Jadi di sini gue mau ngobrol-ngobrol sama Mas Gali dulu. Mas. Ya, gimana Bos? Oke, di sebelah gua udah ada Mas Gali Dwi. Nah, saya mau nanya nih Mas, ini kan konsepnya katanya mekanika kan ini kita dibuat lebih ceper daripada motor-motor lain. Iya. Nah, dari posisi pembalap sendiri konsepnya seperti apa? Emang kalau lebih ceper itu lebih enak atau gimana? Atau Iya. ada kelebihannya apa sih kalau dibikin lebih ceper? Biar lebih nyaman karena ini kan 350 cc, takutnya yang di putaran atasnya gerak-gerak gitu. Makanya ini sudut-sudut segala kan diatur sendiri sama postur tubuhnya biar nyaman lah gitu. Berarti ini dibikin lebih ceper supaya dia nggak gampang Iya, jumping ya, benar? iya, jumping sama gerak-gerak di atasnya. Oke. Berarti ini kita tetap riset supaya gimana caranya di putaran atas juga nggak goyang ya Mas ya? Iya, biar nyaman, nggak ngebuang-ngebuang kan, sayang time-nya sama bahaya buat yang pembalap. Soalnya ini cc-nya juga besar banget ya. Iya. Kemarin kan 200, ini dibuat 350 Iya, cc untuk iya. FFA ya. Iya. Oke Pak. Nah, sekarang jadi semua part sudah ready nih Car Riders. Kita mau masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita nyatuin komponen-komponen yang ada yang udah jadi dari mesin dan ngebanding apa segala semua yang perlu manual labor. Udah nggak pakai mesin lagi, jadi kita langsung masuk ke tahap welding. Yuk ikutin gue. Oke, di sini kita akan mulai pengelasan. Kita akan lihat cara proses pengelasannya oleh orang dari Kawahara langsung yang sudah berpengalaman untuk bagian pengelasan aluminium. Jadi sebelumnya kita akan lihat dulu prosesnya gimana. Nah, kalian udah lihat kan Car Riders kalau misalkan kita udah masuk semua tahapnya, tapi coba kita review lagi deh. Pertama, kita pasti akan siapin bahan dan kita desain gitu kan. Kita pakai mesin CNC, biarpun memang ada beberapa parts yang nggak perlu mesin CNC, tapi untuk bikin pola, untuk bikin dudukan sok, semua itu pakai CNC. Nah, setelah komponen-komponen CNC-nya beres, derajat-derajatnya semua udah oke, kita langsung masuk ke tahap welding, dan disitulah tahap-tahap manual di mana tuh sebenarnya diperluin banget skill dari orang-orangnya, karena itu benar-benar emang perlu ketelitian.
gitu. Dan gak lupa pentingnya juga karena kita udah dibantu sama VRG, dia juga memperhatikan tuh bosing-bosing kecil, semua detail dari zik yang kita bikin dan juga rangkanya. Jadi kalau kita review kemarin dari yang kemarin dan dari yang ada video di Vincent Racing Gallery, emang itu perlu bareng-bareng lah kerjainnya. Ada yang ngurusin CNC-nya, ada yang ngurusin bubutnya, ada yang ngurusin weldingnya gitu. Tapi semua part dijadiin satu dan itulah hasilnya gitu. Mau lihat gimana hasilnya? Yuk! Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Buat semua Kawara Riders, sedikit pemberitahuan karena kedepannya kita akan ikut juga, masuk juga ke dunia moge. Khususnya di Harley dan motor-motor 250 cc up. Di Harley, project yang paling dekat adalah blank wheel. Jadi kita bakalan mendesain rims dari kosong, polos, sampai nanti kita bikin pola gitu. Jadi ikutin terus YouTube dari Kawara Racing. See you in the next video.